Rasulullah SAW bersabda, "An-nikah min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah adalah sunnah Rasulullah, sebagian dari syairah dalam Islam. Maka barang siapa di antara kita yang tidak mengikuti syariat Islam atau melakukan hal tersebut, maka dia tidak termasuk golongan Nabi Muhammad. Khawatir orang yang tidak nikah itu cari nabi lain selain Nabi Muhammad di akhirat. Insyaallah tema malam ini amalan agar jodoh kita mendekat. Kalau pembahasan tema malam ini sebagiannya sudah berdasarkan dalil, karena jodoh itu adalah rizki, anugerah Allah. Maka kalau saya bahas malam ini, ada sebagian ijtihad ulama. Ijtihad siapa? Kalau ditanya dalil tidak, cuma hanya mengambil kesimpulan sebagiannya dan dipraktikkan mujarrab, dan sudah terbukti bahwa apa yang mereka lakukan berhasil. Dan ada salah satu ulama juga membacakan doa tersebut atau ayat-ayat yang saya akan sebutkan, lalu beliau mengatakan saya berhasil mendapatkan jodoh untuk anak-anaknya beliau. Dan itu ulama terpercaya di Mesir. Maka yang kita dengar di malam ini sebagian berdasarkan dalil dan sebagian lain berdasarkan ijtihad, ya, kesimpulan para ulama atau percobaan para ulama yang sudah pernah digunakan lalu mereka menceritakan kepada kita semuanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah pernikahan termasuk rizki murni dari Allah? Apa di situ campur tangan manusia? Apakah pernikahan kita ini, jodoh kita ini murni dari Allah? Apa campur dengan urusan usaha kita? Apakah manusia, apakah pernikahan itu termasuk pilihan manusia atau itu takdir dan ketetapan Allah untuk kita, dan manusia tidak termasuk dalam urusan itu? Hanya dia menjalankan takdir dan nasibnya sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ini ada mukhayyar, ada musayyar. Ada pilihan dan ada yang lain yang sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah, tinggal kita menjalankannya. Yang kita sebagai pilihan untuk manusia adalah menyangkut dengan keimanan dan kekufuran. Kita bermukmin atau kafir itu pilihan kita. Taat dan maksiat, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Inna hadainahu sabila, imma syakiran wa imma kafura. Sudah diberi dua jalan. Ini jalan orang bersyukur dan ini jalan orang yang lain, yang tidak memilih jalan Allah. Ini jalan taat, ini jalan maksiat. Ini jalan iman, ini jalan kufur, dan seterusnya. Dan ada orang yang mentaati Allah padahal dia mampu untuk maksiat. Orang tersebut taat kepada Allah padahal dia mampu untuk berbuat maksiat. Bahkan dia bisa durhaka kepada Allah. Dan ada orang yang maksiat sedangkan dia bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berikan anggota tubuh yang bisa berbuat taat, tetapi dia gunakan nikmat tersebut untuk maksiat. Akan tetapi yang ini yang pilihan manusia. Bisa kita pilih mukmin, kafir, taat, maksiat. Yang berkaitan dengan urusan pribadi kita, seperti lahirnya kita, wafatnya kita, rezeki kita, keluarga kita, penyakit, musibah yang kita hadapi dan kita alami, inilah adalah ketetapan Allah. Tidak campur tangan manusia di situ. Saya lahirnya di sini, di Jakarta, ada yang lahirnya di Jawa, ada yang lahirnya di Bekasi, ada yang lahirnya di mana, ada yang lahirnya di luar negeri. Itu ketetapan Allah. Sudah ditakdirkan di mana dia pun lahir. Orang tuanya siapa, dia sudah diatur oleh Allah. Akan tetapi ini adalah takdir Allah yang sudah tertulis, ketetapan Allah. Ya, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi sudah ditakdirkan oleh Allah itu, dan tidak akan bisa dirubah oleh manusia.
Saya lahir di mana nggak bisa dirubah. Itu sudah ketetapan Allah. Dan pernikahan adalah rizki dari Allah. Seperti harta, anak, dan tumbuhan, dan ilmu, dan anugerah yang Allah berikan. Ini suaranya bagus, ini punya kemampuan, ini punya kekuatan, kan semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semua karena kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian orang, ada siapa yang dihalangi, yang ditahan, tidak dikasih. Ada yang diberi, ada yang tidak diberi. Kalau Allah memberi berarti karena hikmahnya Allah. Ada yang tidak diberi karena juga hikmahnya Allah. Ada yang diberi anak, hikmahnya Allah. Ada yang tidak diberi, kan takdir Allah di situ. Tidak campur tangan manusia. Dan kita yakin bahwa di balik itu pasti ada cintanya Allah dan hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus meyakini bahwa dunia adalah tempat kita sering mendapatkan ujian dan ibtila, musibah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam susah payah. Maka tidak akan ada pilihan. Kita kalau merasakan kesenangan terus, itu di surga, bukan di dunia. Dan kalau Allah memberi, alhamdulillah atas pemberiannya. Kalau Allah menahan, tidak memberi, pasti itu ada hikmahnya Allah, dan kita merasakan itu yang terbaik untuk kita. Ada sebagian mengatakan, akan tetapi Allah, ini kan pernikahan itu rezeki, sudah ditakdirkan. Tapi Allah menyuruh kita untuk berusaha, untuk berusaha mencari sebab-sebab rezeki, sebab-sebab yang mendatangkan keberkahan, rezeki, uang, harta, keluarga, dan seterusnya. Betul. Dan di antara sebab-sebabnya berikut ini yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, luruskan niat kita dan perhatikan tujuan daripada pernikahan kita. Ada yang menikah bukan karena ingin menyempurnakan agama, tapi ingin mengatakan kepada temannya yang suka ngeledekin dia, alhamdulillah, saya bukan jomblo lagi, tetapi saya mantan jomblo. Ada yang begitu karena diledikin sama teman-temannya, lalu dia berusaha untuk menikah, bukan untuk menyempurnakan agama, tetapi dia untuk tidak dibully lagi, tidak diini lagi. Maka harus kita luruskan niat kita dan jujur dalam tujuan kita, agar Allah sempurnakan nikmatnya kepada kita dan Allah anugerahkan kepada kita suami atau istri yang soleh dan soleh. Tujuan kita adalah pernikahan, menjaga kehormatan kita dan menjaga pasangan kita agar menjauhi dari fitnah dan agar punya keturunan soleh dan solehah. Dan kita ingin mempunyai rumah tangga yang didirikan atas apa? Sakinah wa mawaddah wa rahmah. Ada sebagian yang ingin menikah tapi hartanya nggak cukup, tapi dia mampu bisa menikah. Hanya kita ikut tradisi. Di Timur Tengah tuh lihat, pernikahan sangat mahal sekali. Maka banyak orang yang tidak bisa nikah. Kenapa? Pestanya sekian, ini sekian, makan sekian, ini sekian. Akhirnya kita membebani, padahal itu ma anzalallahu biha min sultan. Itulah adalah perbuatan manusia. Ya, adat istiadat yang kurang tepat yang kita selalu pakai itu adat tersebut untuk apa? Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi ternyata menghabiskan uang puluhan juta. Ya. Puluhan ribu rial. Maka lebih bagus kita tinggalkan hal-hal seperti itu dan luruskan niat kita. Kalau kita punya uang, punya rezeki walaupun sedikit, mau nikah, bismillah, Allah akan menolong kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 32. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka ini, kalian mendapati mereka itu orang miskin, Allah akan berikan kekayaan. Wallahu wasi'un alim. Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Imam Nasai dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar, ada 3 golongan, 3 orang yang akan ditolong oleh Allah. An-nakihu yuridul afaf.
Di antara mereka seorang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya. Ini yang pertama, berarti luruskan niat kita karena Allah. Ingin punya istri salihah, menjaga kehormatan, punya keturunan, mempunyai rumah tangga atas dan didirikan atas sakinah, mawaddah, warahmah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah sudah berjanji untuk mereka yang bertakwa bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang mereka hadapi. Apapun permasalahannya, mereka dijanjikan oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk memberi jalan keluar untuk mereka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Ada orang jomblo nggak dapat jodoh sama sekali. Pas lagi malam hari jalan kegigit anjing. Ada seekor anjing kejar dia, kegigit. Kata dia apa? Ini hari ini parah banget. Jodoh belum dapat, malah dapat anjing. Stop. Malah dapat anjing, digigit anjing. Tapi ternyata di balik gigitan anjing itu ada jodohnya juga. Pas diantar ke rumah sakit, diobatin sama dokter. Dokternya jomblo juga. Perempuan jomblo, subhanallah. Dia nanya, berbincang-bincang sama dia, aku ini gimana nasib saya, kata orang itu. Aku dapat jodoh belum, malah dapat anjing, digigit lagi. Apes banget nih nasib gua, kata dia. Kata, oh bapaknya belum nikah ya? Belum. Langsung dia tembak tuh dokternya. Udah sakit tapi aja masih ngeles juga, subhanallah. Dia nanya dokternya, sudah nikah belum? Belum. Ah, jodoh kelihatannya nih. Maka jangan kira itu buruk. Ternyata dia digigit anjing, malah dia bersyukur. Ya Allah, kalau bisa setiap hari digigit anjing. Ya? Subhanallah. Maka jangan kira itu buruk. Kalau kita bertakwa kepada Allah, bisa terjadi musibah yang menurut penilaian kita. Ya, maka kalau kalian keluar dari masjid cari anjing digigit nanti. Ya, yang belum menikah ini keluar masjid cari apa? Cari anjing. Ya? Cari anjing digigit, nanti dibawa ke rumah sakit. Insya Allah ketemu laki semua di sana. Maka kalau kita bertakwa, saya yakin Allah akan kasih